Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali dalam program Healthy Corner, program yang diselenggarakan oleh TVMU bekerjasama dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang mengapa penyebaran corona ini berlangsung cepat dan sulit dicegah. Dan kita sudah kehadiran narasumber yang sangat pas, kompeten untuk mengupas tentang ini. Beliau yang pertama adalah Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky. Beliau adalah Master Biotek dan spesialis mikrobiologi klinik. Juga sudah ada di... Demikian ya dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dokter. Alhamdulillah Ya, semangat ya, dokter ya. Semangat tetap. Ya baik, terima kasih. Ini akrabnya saya panggil Dr. Ludang kali ya. J. Baik, Dr. Ludang, dan beliau memang sudah sangat sering kita undang di MC3 untuk menjadi narasumber karena beliau pakar di Master Biotek untuk membahas tentang virus corona ini. Dan selain Dr. Ludang juga sudah hadir bersama dengan kita adalah Mbak Adni Setioningsi Eskepnes. Terima kasih Mbak Adni sudah hadir di sini. Ya. Mbak Adni ini adalah perawat IPCN, betul ya Mbak? Ya. IPCN itu apa Mbak? Ya, perawat untuk pengendalian dan pencegahan infeksi. Oke, ya. Baik, sehingga saya kira hari ini kita akan mendapatkan informasi pengetahuan yang sangat komprehensif tentang corona, terutama terkait dengan mengapa penyebarannya berlangsung cepat di Indonesia ini. Ya, ini yang paling penting. Baik, Dr. Ludang, kita mulai tentang corona. Sebenarnya corona ini ya kan familiarnya corona ini kalau kita berbicara mengenai virus ini baik dari Sabang maupun Merauke. Sebenarnya apa corona itu, Dok? Jadi sebenarnya kalau istilah corona sendiri itu artinya itu mahkota. Nah, mahkota ini merujuk pada bentukan virusnya sendiri. Jadi bentuk virus ini cukup menarik sehingga di ujungnya atau di permukaan luar virus itu ada spike atau kaki-kakinya yang menonjol. Itu tampak kalau dari kejauhan itu seperti mahkota. Nah, sehingga orang menyebut dengan istilah corona. Tapi sebenarnya corona itu istilahnya kan mahkota, tetapi sebenarnya jadi corona sendiri dalam bahasa yang lain dalam mahkota. Bahasa Latin itu artinya mahkota. Ya. Tetapi sebenarnya virus itu kan namanya SARS-CoV-2 ya. Severe Acute Respiratory CoV itu corona virus. Itu mengartikan bahwasanya ini yang tipe kedua. Karena kita masih ingat SARS itu di tahun 2002 itu juga pernah kejadian. Nah, bedanya hanya sedikit antara SARS yang kemarin dengan yang sekarang. Maka kita beri nomenklaturnya namanya SARS-CoV-2 seperti itu. Jadi penamaan di nomenklatur yang ini adalah SARS-CoV-2 ya? Ya, secara taksonomi nama sepakatan di dunia itu SARS-CoV-2. Itu menyepakatinya bagaimana itu mekanismenya itu? Ada satu organisasi taksonomi internasional tentang nama-nama virus itu di awal bulan Desember kan sudah pernah ada kasusnya. Kemudian di awal bulan Januari baru disepakati tanggal 10 Januari waktu itu namanya SARS-CoV-2 dan penyakitnya namanya coronavirus 2019 itu menunjukkan tahun dari kejadian ini. Jadi kalau dihitung Desember 2019. Jadi bukan tahun 2020 bukan. Walaupun di Wuhan itu tahun berapa mulainya? 2019 Desember. Jadi menjelang Imlek mereka akan merayakan itu dan akhir tahun juga. Sehingga pusat keramaian di salah satu pasar seafood di Wuhan itu di provinsi Hubei itulah yang menjadi titik epicentrum untuk saat ini ditengarai di sana pemicunya seperti itu. Dan itu masih di tahun 2019 ya? Ya, kejadian sehingga disebut sebagai 19 tadi. Ya, 19-nya itu menunjukkan ada kejadian itu karena kasusnya juga terjadi di 2019. Kematian pertama dilaporkan di Cina juga 2019. Namun kematian di luar Cina di Thailand itu di tanggal 12 kalau tidak salah Januari 2020. Baru di luar negeri ya? Baru di luar negeri. Di luarnya Wuhan maksudnya? Ya. Dan di luar Cina. Di luar Cina? Ya, di luar Cina pertama kali di Thailand. Jadi corona ini adalah virus ya? Iya, virus. Nah kalau virus sendiri itu sebenarnya apa, Dok? Jadi ini menarik, masyarakat perlu paham ya. Artinya kita bicara infeksi biasanya ada 4 patogen atau musuh kita. Yang pertama adalah parasit. Seperti amuba, kemudian sejenis yang plasmodium untuk malaria. Kemudian yang kedua bakteri. Ya, bakteri ini jauh lebih ukurannya lebih kecil lagi sehingga menggunakan mikroskop khusus untuk melihatnya.
Kemudian yang ketiga jamur. Nah, yang keempat ini virus. Nah, yang menarik adalah saya sampaikan berkali-kali di beberapa forum, virus itu bukan termasuk makhluk hidup. Karena dia tidak mempunyai kemampuan seperti halnya makhluk hidup. Hanya saja jika dia berada di sel host atau di sel inang atau di dalam tubuh kita sebagai manusia, dia menginfeksi kita, dia punya karakter watak yang persis dengan makhluk hidup. Tapi kalau sudah di luar tubuh kita, di luar sel tubuh kita, dia hanya partikel biasa. Sehingga dia bisa bertahan di lingkungan, dia bisa bertahan di udara, dia bisa bertahan di mungkin di permukaan kulit kita. Tapi selama itu dia masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan reseptornya, istilahnya kunci ketemu dengan gemboknya, itu dia baru akan mempunyai wataknya seperti makhluk hidup. Sehingga virus itu bukan makhluk hidup. Itu yang perlu masyarakat pahami. Sehingga istilahnya tidak ada istilah mati dan hidup di makhluk hidup, di virus itu. Tetapi yang ada adalah aktif atau inaktif. Karena dia bukan makhluk hidup ya? Bukan makhluk hidup. Banyak sekali media, bahkan sampai saat ini wartawan-wartawan pun menulisnya masih menyebutnya adalah hidup. Ya, artinya seolah-olah virus ini hidup di udara, virus ini hidup di permukaan. Tapi istilahnya aktif atau inaktif. Aktif di saat dia berada di dalam sel makhluk hidup. Seperti itu. Nah, bedanya dengan bakteri dan tadi parasit serta kuman misalnya, Dok? Ya, kuman itu kan ada 4 tadi. Kita kalau bicara kuman itu ya 4 patogen tadi. Tadi kuman ya? Kuman berarti nama besarnya. Nama besarnya. Makanya kalau kita beli sabun itu kan, beli sabun atau antiseptik, sabun mandi itu macam-macam itu kan ada. Mereknya macam-macam. Jadi yang membedakan ukurannya, sifat karakteristiknya, dan yang paling penting virus ini hanya punya satu partikel materi genetiknya itu tadi, hanya apakah dia tipe DNA atau RNA. Nah, sayangnya, saya katakan sayangnya, karena virus SARS-CoV-2 ini itu termasuk yang RNA. Ada positif, ada negatifnya di situ. Nah, positifnya apa? Virus yang punya karakter RNA ini itu mudah diinaktivasi. Artinya, dengan cara cuci tangan yang baik, dengan menggunakan disinfektan antiseptik, dia akan mudah inaktif. Saya tidak sebutkan mati, tapi istilahnya inaktif. Artinya bisa suatu saat dia akan aktif ya? Dilemahkan. Tidak difungsikan gitu ya. Nah, yang kedua, kelemahannya adalah dia karena dia RNA, dia mudah mutasi. Mudah mutasi itu artinya apa? Karakteristik dia itu secara genetik itu bisa berubah. Sehingga sekarang baru tren ya, baru minggu ini sejak Indonesia mengunggah whole genome, artinya urutan virus utuh dari rambut sampai kaki istilahnya. Itu kalau dibandingkan di luar negeri dengan data yang ada di luar, ternyata yang unik adalah di Indonesia ini. Karena persebarannya itu sangat divergen atau meluas. Bisa jadi dia pasien A yang tadi dilihat whole genome-nya itu, dia tertularnya dari luar negeri, di negara mana, sedangkan yang ini mengelompok khusus di Indonesia dan seterusnya. Makanya kemarin di awal-awal kita masih istilahnya imported case. Belum terjadi local transmission. Kalau sekarang sudah? Kalau sekarang sudah. Sampai level Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul itu sudah disebutkan local transmission. Mbak Ani. Tadi saya kira Dr. Udang sudah menyampaikan tentang ini virus, ini kemudian bakteri dan yang lain. Kalau di rumah sakit sendiri, apakah ada pembedaan perlakuan bahwa ini adalah tindakan untuk virus, ini tindakan untuk bakteri, ini untuk parasit atau yang lain? Sebenarnya kalau di rumah sakit itu sendiri kita sama, perlakuannya sama. Apakah ini bakteri atau itu virus, parasit itu sama. Karena kita harus mengetahui dulu kunci penularannya ya Dok ya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu kunci penularannya, di situ kita bisa mencegah Mas Budi. Kalau yang sekarang lagi tren itu kan corona. Nah, kita harus paham dulu. Corona itu kan sejenis penyakit yang menular, tapi dia menyerangnya di saluran pernafasan. Jadi secara simpel aja kita berpikir simpel, yang harus dilindungi itu adalah area pernafasan kita. Area pernafasan kita kan ada hidung, mulut. Tapi kenapa mata diikut sertakan? Karena antara daerah mata, hidung dan mulut itu ada salurannya. Nah, kenapa akhirnya mata diinkludkan sebagai area untuk masuk
dan keluarnya virus. Oke, ini menarik ini tentang area penularan virus ya. Nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini ya. Dokter Ludang dan Mbak Ani, baik kita akan kembali setelah yang satu ini.